sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kepada setiap kami, untuk kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Depan pagar itu dilarang parkir, ya kan? Namanya saya menerima penitipan mobil, jadi mobil itu kan akan keluar masuk gitu kan ya. Buka gerbang, masuk begitu. Selalu mobil itu boleh berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan kami untuk kami hidup di dalam kesabaran dari waktu ke waktu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Ya, senang sekali setelah bertahun-tahun ya kita nggak bisa kumpul dan ngumpul bersama gitu ya. Di rumah jemaat dalam bentuk ibadah seperti ini, akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini artinya bahwa Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kita ya. Kemarin sempat panik, yang datang banyak banget nih ya, tapi berkat untuk keluarga ini juga ya, kita boleh bersama-sama bersekutu. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu buah tema yang menuntun kita dari hari ke hari di masa Pekan Pentakosta ini, di mana kita akan bersama-sama merenungkan buah roh ya, buah roh yang kita tahu ya, kita bisa baca apa saja buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Tapi akan kita kutip untuk tema-temanya saja, sedangkan ayatnya akan mengikuti. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak adilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala, kemudian menunjuk ke arah sebuah dahan pohon, di mana dahan pohonnya itu ada seekor burung yang hinggap di atasnya. Kemudian dia tanya kepada anaknya, "Nak, burung apa itu?" gitu ya. Terus kemudian anaknya dengan senang ya, minor sedikit gitu ya, "Burung gereja mah," gitu ya. Terus kemudian cerita tentang cucunya dan lain sebagainya. Sekali lagi nanya, "Nah, itu burung apa?" "Burung gereja Pak," gitu ya, nadanya udah berubah. Ketika anaknya sudah mulai menaikkan ya nada, ketika menjawab papahnya, ketika bertanya, orang dengan marketing ini akan memahami bahwa segala sesuatu itu punya waktunya sendiri. Orang yang saat ini salah itu nanti bisa benar. Orang yang saat ini perilakunya itu tidak menyenangkan, itu akan nanti ada waktunya sendiri berubah, begitu ya. Jadi oleh karena itu orang-orang dengan buah roh makrotim ini sangat bersedia menunggu perubahan orang-orang dan bekerja dengan penuh kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi,
boleh milih mau buah apa ya. Kita akan sejenak meluangkan waktu setiap pekan Pentakosta ya untuk mengisi. Kalau hari ini kita belajar tentang apa? Kesabaran ya. Hari ini kita belajar tentang kesabaran. Maka tuliskanlah sebuah komitmen di belakang kertas ini ya. Di belakang kertas ini silahkan ya. Yang bisa menulis silahkan menulis, yang mau menyampaikan kepada keluarganya boleh disampaikan kepada keluarganya sebuah komitmen tentang kesabaran ya. Kalau kita sudah belajar tentang kesabaran, waktu timnya tadi ya, kesabaran terhadap sikap perbuatan orang lain. Maka kita membuat komitmen di sini, tuliskan komitmen kita untuk hidup dalam kesabaran. Oke. Saya kasih Fanta nih Pak Raymond ya. Fanta ya, saya ngasihnya Fanta ya. Saya kasih Coca-Cola nih Pak ya. Coba dilihat benar-benar nih minumannya. Coba dilihat. Benar nggak? Terus gimana nih ceritanya kalau salah? Coba dicicipin deh. Dicicipin. Loh. Jangan ditukar dulu Pak. Jangan ditukar dulu. Nah, sekarang dicicipin. Hati-hati diabetes. Fanta. Benar nggak ini Sprite? Benar nggak ini Fanta? Benar nggak ini Sprite? Cicipin. Yang lain jangan pengen ya. Nanti Pak Robert menyediakan lebih baik. Apa Pak ternyata Pak? Sprite bukan? Apa? Fanta. Apa Pak? Coba. Coca-Cola udah ketahuan ya. Apa? Sprite. Bener ya? Yakin ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai apel berbuah belimbing gitu ya. Pisang berbuah mangga gitu ya. Jadi kita harus berbuah sesuai dengan apa? Sesuai dengan diri kita sendiri ya, bagaimana kita dituntun oleh Tuhan. Dan tentunya yang diharapkan adalah buah yang manis, bukan buah yang asam. Saat ini tahun ini kita harus lebih baik lagi ya. Kalau tahun-tahun lalu kita didorong untuk dalam pekan Pentakosta ya, kita merenungkan buah-buah kebaikan apa yang mau kita mau kita nyatakan. Boleh Kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tentang kesabaran terhadap siapapun yang menghasilkan, yang berkesan sampai saat ini. Ya, saya sabar lah di dalam jadi pelaku firman Tuhan, dan buahnya itu berasa sekarang. Dan ketika awalnya suami saya tidak setuju sama saya ikut Tuhan Yesus, terus anak-anak juga berada di jalur berbeda dengan saya. Tapi itu memang bentuk dari kesabaran saya dengan doa, permohonan kepada Tuhan. Ya mungkin boleh juga dengan berpuasa, begitu menurut saya ya. Jadi saya merasakan sukacita sekarang ini. Puji Tuhan buat jalan bersama. Terima kasih. Beberapa hari ini saya kolesterol saya, kepala saya agak berat dan saya kena vertigo. Jadi saya pikir, aduh agak malas. Tapi anak bilang, memang mama mau ikut. Dia kalau mau ikut kata pergi sana, tapi jangan naik sepeda ya. Tapi saya bersyukur memang saya bisa naik sepeda walaupun memang agak geling-geling. Dan sampai sekarang saya nggak bisa nunduk dan saya nggak bisa, kepala saya harus ditutup. Dan tentang kesaksian saya, sangat kehilangan ketika saya tahu saya ditinggal oleh suami saya. Suami saya sangat begitu membawa saya untuk lebih lagi, karena di dalam kehidupan saya kedua keluarga, kalau saya masih sebagai orang Kristen masih ada acara seperti sembahyang ini itu, tapi puji Tuhan kalau suami saya nggak ada sama sekali. Yang di dalam berpasangan itu adalah ada suatu kasih Tuhan ya di dalam kehidupan saya, dan saya sangat kehilangan. Tapi saya menyadari, oh saya harus belajar sabar seperti suami saya, karena saya kalau sama suami saya masih hidup, saya ini lebih galak. Dan sebelum suami saya masuk ke rumah sakit dan meninggal, dia selalu ingat kalau gua mati gini. Dan saya menjawabnya, ya gampang lah, kalau udah mati tinggal pantek paku 4 pakai
dipetiin ya udah tinggal diapain deh depan iman Kristen suami saya, bahwa saya selalu ingat di dalam bacaan firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu tentang di dalam Korintus 15, bukan hanya kebangkitan Kristus, tapi juga kita boleh merasakan ada kebangkitan bagi kita di dalam tubuh kita. Dan makanya ibu-ibu, waktu suami meninggal nggak ada di dalam peti dibawain satu baju pun nggak ada. Jadi anak saya bilang, udah mah nggak usah repot-repot, ngapain juga, nanti juga dia dengan tubuh yang sudah diubahkan, dia akan menghadap kepada Tuhan. Itu mengingat saya bahwa percaya saya Tuhan sanggup mengubahkan saya yang dulu seperti itu, yang pertolongan Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Jadi dengan adanya Roh Kudus itulah yang bisa mengubahkan kita. Mungkin ada lagi anak-anak saya melihat saya secara tidak langsung bagaimana saya menjalani hidup rumah tangga terhadap sama suami saya. Suami saya yang begitu keras, tetapi saya bisa benar-benar tidak menjawab, dia apain juga saya diem. Sampai anak saya suatu ketika itu, kita kan hidup dari kecil sampai jadi dia yang jawabin papinya, saya diem. Kok mami bisa tahan sih sampai ngomong begitu anak saya. Tetapi dengan bertumbuhnya, semakin bertumbuh anak saya, dia banyak mendapat pengalaman tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dia jauh lebih sabar. Anak-anak saya justru yang membawa suami saya untuk percaya sama Tuhan, karena anak-anak saya yang mempunyai kesabaran. Dua anak saya cewek itu, dia sangat sabar sekali sama papanya, sehingga papanya mau diajak berdoa bareng. Setiap malam hiburan suami saya hanya cuma main kartu di atas ranjang, hal sepele. Kadang anak saya ngomong, tapi Mi ayo Mi, udah ditungguin papi, kita naik di atas ranjang berempat, kita main kartu. Itu dengan cara itu, setelah itu kita lakukan. Padahal kalau dipikir main kartu, tetapi setelah itu kita berdoa, dia mau berdoa. Itulah yang membuat saya lebih sedih, memang merasakan bahagia. Karena apa? Saya meyakini suami saya sudah mengenal Tuhan. Bagaimana begitu banyak kesaksian suami saya berdoa dengan lancarnya ya Bu ya. Berdoa sendiri, doa Bapa kami, dan banyak hal kan yang maksudnya Tuhan sudah jawab apa yang dia minta, Tuhan jawab. Itulah kesaksian. Jadi saya juga banyak belajar dari anak saya. Dari kesabaran itu membuahkan orang itu sehingga percaya terhadap Tuhan. Dari hal yang kecil aja. Kadang anak saya bilang, kita udah capek, tapi udah kita pura-pura aja, coba. Kita hanya pura-pura, mainnya pura-pura. Hanya mau menyenangkan apinya. Sampai sedemikian itu kita lakukan tiap malam, coba. Tetapi itu yang membuat kita tidak menyesal. Karena kita sudah memberikan yang terbaik buat dia. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita masih mempunyai pasangan hidup, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada kalanya dia menyebalkan, ada kalanya dia menyakitkan, tetapi suatu saat kita akan berpisah. Untuk itu berikan yang terbaik buat pasangan kita yang masih ada, yang masih mempunyai pasangan kita. Itu kesaksian dari saya. Sambil berdiri Bapak Ibu. Mau berdamai dengan Yesus selamaku. Pada bunga dan berair sejuk, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap
kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami kesabaran untuk kami boleh menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kami ini di dalam iman, percaya, dan kasih kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami senantiasa dengan kasih, perlindungan, dan pertolonganmu, sehingga dalam perjalanan mengikut Engkau boleh jadi perjalanan Terima kasih juga buat Mami Hermin. Mana Mami Hermin? Oh ya, Mami Hermin buat rumahnya dipakai buat kita semua. Jadi memang rumah ini setiap Selasa ada persekutuan oma-oma. Enggak dibawa gereja apapun gitu ya. Jadi sama Mami gitu. Kalau ada yang bingung Selasa oma-oma boleh datang ke sini juga. Semoga ya kita semua bisa menjadi jemaat yang sabar gitu ya. Kalau pekan Pentakosta masih seminggu ke depan, ya kita sama-sama ikut, kita sama-sama dibentuk sama Tuhan. Jadi itu terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, untuk persekutuan yang begitu indah. Kami boleh mendapatkan makanan rohani, dan kini di hadapan kami sudah disediakan makanan jasmani. Kiranya Tuhan memberkati agar makanan yang disiapkan ini dapat mencantat, dapat menjadi kekuatan dan menyehatkan tubuh jasmani kami. Kami juga mengucap syukur kepada mereka yang telah menyiapkannya, dan Tuhan berkati. Lindungilah semuanya ya Tuhan, agar makan dijauhkan dari segala bahaya, sakit penyakit, sehingga kami melalui makanan ini dapat melanjutkan aktivitas kami, ataupun kami meninggalkan tempat ini di dalam keadaan yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.